Hai semua, aku Mantra. Selamat datang di Piring Gantung. Aku akan kembali membawakan cerita mistis, dan semoga cerita ini bisa menemani malam kalian. Desa Sukamaju dan Desa Makmur hanya dipisahkan oleh jalur setapak tanah yang melintasi sebuah pemakaman tua tak terawat. Pepohonan Kamboja raksasa menciptakan bayangan suram. Warga setempat tahu pemakaman itu angker. Banyak yang percaya di sana bersemayam arwah korban wabah lama yang sudah menjadi pocong. Sejak kecil, cerita itu sudah mendarah daging, melarang siapapun melintas di atas jam 9 malam. Tapi tidak bagi Rizky, seorang kurir pengantar paket yang baru setahun pindah ke Sukamaju. Baginya, itu hanyalah tahayul. Pocong itu mitos, buat nakut-nakutin, ucapnya. Sering ia gumam. Dengan motor bebek kesayangannya, ia kerap memotong jalan lewat jalur pemakaman itu. Bahkan di tengah malam, demi menghemat waktu dan bensin. Awalnya, semua baik-baik saja. Rizky melewati jalur itu ratusan kali tanpa insiden. Namun, pada suatu malam, sekitar pukul 11, Rizky baru saja mengantar paket terakhir. Bulan sabit menggantung tipis pada malam itu. Saat memasuki jalur setapak, tepatnya di dekat pemakaman, tiba-tiba lampu motornya mati total. Gelap gulita menyergap. Rizky mengumpat, mencoba menyalakan lagi, namun nihil. Di tengah kegelapan, sebuah bayangan putih samar terlihat di kejauhan, tepat berada di tengah jalan. Jantung Rizky berdebar, tapi ia berusaha rasional. Paling cuma kain nyangkut, ucapnya. Ia mengambil senter dari tasnya dan berjalan perlahan. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas. Bukan kain. Itu adalah sosok pocong yang berdiri mematung. Kain kafannya kusam, matanya kosong menatap ke depan. Rizky bergidik. Ini pertama kalinya ia melihat langsung. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Ia langsung putar balik dan berlari tunggang langgang tanpa peduli motornya di sana. Ia berlari ke arah Desa Makmur, mencari pertolongan. Keesokan paginya, ditemani beberapa warga, Rizky kembali ke lokasi. Motornya ada, terparkir rapi, tapi tidak ada pocong. Para warga hanya menggelengkan kepala. Makanya jangan suka nantang, Le, kata Pak RT. Rizky hanya terdiam. Rasa takut pun mulai menyelinap. Setelah kejadian itu, Rizky memilih memutar jalan jika pulang larut. Tapi kadang, jika terburu-buru, ia masih nekat melewati jalur pemakaman itu. Dan teror itu mulai berprogres. Suatu malam,
Kurang lebih jam 10 tepatnya. Hujan gerimis baru saja reda. Ia berjalan pulang. Saat ia memasuki jalur setapak, perasaan dingin merambat. Ia memacu motor lebih cepat. Tiba-tiba, ia melihat dua sosok pocong berdiri di sisi jalan, seperti gerbang penjaga. Rizky panik. Ia mengerem mendadak. Ia memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri. Ketika membuka mata, kedua pocong itu hilang. Rizky melanjutkan perjalanan, tapi ia merasa aneh. Jalanan terasa lebih panjang. Ia terus melaju, merasa sudah melewati banyak pohon. Namun tikungan yang biasa mengarah ke desanya tak kunjung muncul. Ia merasa berputar-putar di tempat yang sama. Pohon Kamboja besar di dekat makam yang seharusnya sudah dia lewati tampak muncul lagi dan lagi di depannya. Kepalanya pusing, pandangannya kabur. Ia sadar ia sedang tersesat dalam lingkaran ilusi yang dibuat mereka. Ia mencoba berhenti, mematikan motor, dan berteriak memanggil. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar, disusul oleh tawa cekikikan dingin yang samar dari arah pemakaman. Rizky merasa jantungnya mau copot. Ia terus mengendarai motornya, tak peduli arah, sampai ia melihat secercah cahaya. Itu lampu sebuah pos ronda di ujung desa. Akhirnya, ia berhasil keluar dari lingkaran itu. Pengalaman itu mengubah Rizky. Ia tak lagi skeptis. Wajahnya pucat, tidurnya tak nyenyak. Ia mulai bercerita kepada Pak Kiai sepuh di desanya. Pak Kiai mendengarkan dengan seksama. "Nak Rizky," kata Pak Kiai, suaranya tenang. "Pemakaman itu memang angker. Bukan karena arwahnya jahat, tapi mereka gelisah. Ada yang belum sempurna." Pak Kiai menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, saat wabah melanda, banyak korban yang dikuburkan tergesa-gesa. Ada yang bahkan tak sempat dikafani dengan layak, atau makamnya tak diberi penanda jelas. Salah satunya adalah nisan kuno yang terkubur dalam tanah, menjadi patokan bagi arwah lain. Mereka tidak ingin mencelakai, Nak. Mereka hanya ingin ditemukan dan tenang, jelas Pak Kiai. Malam berikutnya, Rizky ditemani Pak Kiai dan beberapa pemuda desa yang berani mendatangi pemakaman. Dengan petunjuk Pak Kiai, mereka menemukan bongkahan batu dengan ukiran samar yang dulunya adalah nisan. Mereka membersihkan nisan itu dan menegakkannya kembali di posisi semestinya. Pak Kiai kemudian memimpin doa singkat, memohon ketenangan bagi arwah-arwah di sana. Setelah malam itu, gangguan di jalur setapak perlahan mereda. Rizky dan warga desa kembali bisa melintas malam hari tanpa tersesat parah. Lampu-lampu motor pun tidak lagi mati mendadak. Penampakan pocong memang masih ada, namun jauh lebih jarang. Dan mereka tidak lagi mengganggu dengan ilusi ataupun membuat orang tersesat.
Mereka hanya terlihat sekilas, seperti bayangan yang melintas. Cukup untuk membuat bulu kuduk merinding dan mengingatkan akan keberadaan mereka. Rizky tidak lagi skeptis. Ia kini selalu berhati-hati saat melewati pemakaman itu. Selalu menyempatkan diri mengucap salam. Warga desa pun kembali menggunakan jalur itu, namun dengan rasa hormat dan kewaspadaan yang berbeda. Mereka tahu pocong-pocong di pemakaman itu tidak sepenuhnya pergi. Mereka adalah penunggu abadi di antara dua desa yang akan selalu ada, menunggu kelalaian atau kegelapan untuk kembali menampakkan diri. Kadang, saat Rizky pulang larut, ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk saat melewati batas pemakaman. Di kejauhan, di antara pepohonan Kamboja, ia kadang melihat siluet putih yang tak bergeming, tak bergerak. Sebuah pengingat bisu bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, dan ada batas-batas yang harus selalu dihormati. Dan meskipun terornya mereda, rasa was-was itu akan selalu ada, melekat pada setiap langkah di jalur setapak itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai menit ini. Bila kamu memiliki cerita horor ataupun mistis lainnya, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.